Pernahkah kalian membayangkan adanya jalan tol yang menggunakan bambu sebagai bahan utamanya? Wow, apakah bambu benar-benar bisa dipakai? Kami yakin banyak dari kalian yang pasti merasa terkejut. Ternyata lebih dari 10 juta batang bambu dimanfaatkan sebagai pondasi konstruksi jalan tol ruas Semarang-Demak yang memiliki panjang 6 km. Penasaran bagaimana proses penggunaannya? Yuk tonton video ini. Pernahkah kalian terpikir bahwa jalan tol dapat dibangun di atas laut dengan bantuan bambu? Inilah yang terjadi di ruas tol Semarang-Demak di Jawa Tengah. Jalan tol ini sebagai menjadi dua bagian konstruksi. Bagian pertama adalah antara Semarang-Sayung dengan panjang 10,64 km yang dikerjakan oleh pemerintah dengan total biaya sebesar 10 triliun. Sedangkan bagian kedua adalah Sayung-Demak yang memiliki panjang 16,31 km. Dikelola oleh PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak sebagai badan usaha jalan tol. Selain berada di atas laut, jalan tol Semarang ini juga dilengkapi dengan fasilitas area istirahat, kolam retensi, serta rumah pompa. Jadi, selain berfungsi sebagai jalan tol, proyek ini juga berperan sebagai pelindung pantai yang dapat melindungi kota Semarang dari ancaman banjir pasang laut. Disinilah bambu berperan sebagai pahlawan. Bambu ini dimanfaatkan untuk struktur tanggul serta pembangunan jalan tol. Prosesnya cukup sederhana, batang bambu diolah dan dibentuk menyerupai matras atau bahkan ditancapkan ke tanah. Umumnya ini dilakukan sebelum jalan tol diselesaikan, khususnya di area Semarang-Sayung yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Yang menarik, konstruksi ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menggabungkan jalan tol dengan tanggul laut. Lantas, bagaimanakah cara bambu ini bisa digunakan dalam proyek tol laut ruas Semarang-Sayung? Begini caranya. Pertama-tama, 7 batang bambu diikat menjadi satu lalu ditancapkan. Jarak antara setiap bambu yang terikat adalah sekitar 1 meter dan lebarnya dapat mencapai 150 meter. Kemudian ada batang bambu lainnya yang dirakit dan diikat. Batang-batang ini dipasang di atas ikatan bambu yang sudah ditancapkan atau dicerucuk. Setiap ikatan bambu berbentuk persegi panjang yang berbentuk rakit bambu, guys. Jarak antara rakit sekitar 40 cm dari rakit yang satu ke rakit yang lainnya. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu sekitar 150 meter. Namun pekerjaan ini belum tuntas karena lapisan ini harus terdiri dari 17 lapisan rakit bambu. Setiap lapisan rakit bambu diselesaikan dengan lebar 150 meter. Lalu di atasnya diberikan lapisan pasir laut setinggi 20 cm. Selanjutnya dihamparkan kembali dengan rakit bambu dan ditutupi oleh lapisan keras pasir laut. Proses ini diulang hingga mencapai 17 lapisan. Cara menempatkan pasir laut pada struktur rakit bambu menggunakan kapal jenis hover dragger yang mampu menghisap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat penyedot yang berfungsi mengambil pasir dari dasar laut dan menyimpannya di bagian dalam kapal. Setelah itu, menggunakan alat tersebut, pasir dari dalam kapal disemprotkan ke area rakit yang memiliki luas 150 meter. Konstruksi rakit bambu ini memiliki panjang mencapai 6.000 meter atau setara 6 km. Pemimpin LAPI ITM juga menyatakan bahwa tidak diperlukan tiang pancang lagi untuk pembangunan ini. Hal ini karena konstruksinya sudah sangat kokoh dan menyerupai dinding yang mampu menahan kekuatan laut dan berfungsi sebagai jalan tol. Agar tetap stabil di lokasi, konstruksi inovatif ini yang untuk pertama kalinya diterapkan dalam proyek jalan tol di Indonesia akan diberikan tiang pancang penahanan saat melintas jalur Sungai Sayung. Tujuannya adalah untuk menjaga agar konstruksi bambu tidak jatuh ke sungai. Untuk pembangunan struktur besar semacam ini diperlukan batang bambu dengan panjang 10 meter dan diameter minimal 10 cm atau berusia sekitar 3 tahunan. Tidak perlu menggunakan jenis bambu tertentu, semua varietas bambu dapat digunakan. Ingat, dibutuhkan minimal 10 juta batang bambu untuk menciptakan area baru bagi jalan tol dan tanggul laut seperti ini. Namun tampaknya itu jauh lebih efisien dibandingkan jika kita harus menggunakan tanah.
Selain membutuhkan ratusan juta kubik tanah dan juga jutaan perjalanan truk untuk mengangkutnya, resikonya juga sangat tinggi terhadap amblasnya. Dan tentu saja biaya juga bisa lebih terkelola dengan baik. Tidak perlu repot mencari sebanyak itu bambu, terlebih lagi di Indonesia adalah negara penghasil bambu. Jadi, ada begitu banyak jenis bambu yang tersedia. Dari 1439 jenis bambu di dunia, terdapat 162 jenis yang dapat tumbuh di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bambu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Mudah ditemukan dan mampu tumbuh di berbagai jenis tanah, bahkan sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Sebelum dimanfaatkan untuk proyek jalan tol tersebut, bambu ini telah diuji di Balai Bahan Struktur Bangunan Gedung yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Mereka melakukan pengujian kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi. Ini untuk memastikan keamanannya. Menurut Kepala Bagian Bahan dan Struktur, terdapat dua tipe pengujian yang dilakukan untuk matras bambu ini, yaitu pengujian tarik dan pengujian lentur. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bambu berperilaku ketika disusun menjadi sebuah matras, terutama saat mengalami tarikan lateral atau tekanan dari atas. Dengan cara ini, semua struktur yang akan digunakan oleh masyarakat dapat dipastikan aman. Setelah konstruksi selesai, jalan tol yang memiliki lebar 50 meter dari total 150 meter akan terlihat seperti segitiga yang terpotong di bagian atasnya. Sebagai perlindungan terhadap laut, diharapkan jalan tol ini dapat berfungsi dengan baik dan melindungi Semarang dari banjir akibat pasang air laut. Selain itu, ini juga bisa mengubah lahan di sebelah jalan tol. Area tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif. Jadi sangat bermanfaat, bukan? Bagaimana pendapat kalian?